datang kepadanya sosok bukan manusia, mengaku Yesus. Ini siapa ini bang? Sedangkan selama Yesus mengajar, dia tetaplah manusia. Sampai dia menutupkan semua ajarannya, dia tetap manusia. Jadi yang datang yang bukan manusia tapi ngaku Yesus ini kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Hah? Tahun 55 ada yang bukan manusia mengaku Yesus. Ini siapa bang? Coba silakan. Oke. Tadi saya menjawab dengan sebuah perumpamaan, maksudnya supaya mengerti ya. Saya kepada penonton dulu nih, sebentar aja kepada penonton supaya mengerti. Kalau saya tidak menggunakan perumpamaan tidak akan mengerti. Paulus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Penonton bingung. Tapi kalau saya menggunakan perumpamaan, setidaknya ada sebagian kecil yang mengerti. Semoga mengerti itu. Ada yang mengerti semoga, walaupun sedikit. Saya harus pakai perumpamaan, kalau nggak kesulitan. Yesus juga mengajar menggunakan perumpamaan. Nah sekarang saya akan menjawab siapa di kisah para rasul yang berjumpa dengan Paulus. Itu Yesus Bang Juma. Jadi Bang Juma saya tahu akan mengarah kepada Matius 24 tuh tentang Mesias palsu. Di sini Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi murid-murid Yesus tuh berkata nih kepada Yesus, saya baca gini ada dari ayat 3. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab, jawabannya panjang di sini nih. Saya langsung ambil di ayat ke 23. Di saat nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya, di saat itu hampir kiamat, tanda kesudahan dunia. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sebelum Mesias Yesus, maksudnya sebelum Yesus sang Mesias datang untuk kedua kalinya, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Saya izin akan menggunakan umat Muslim ya. Sebelum Isa Al-Masih datang, menurut Islam nih, sebelum Isa Al-Masih datang, ditandai dengan datangnya Dajjal Al-Masih. Nah, kalau dalam Kristen, sebelum datangnya Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Ini tanda akhir zaman. Sedangkan yang berjumpa dengan Paulus itu adalah Yesus dalam wujud cahaya. Kenapa begitu? Saya akan gunakan logika berpikir nih. Mesias palsu nanti dia akan datang, dia akan mengajarkan kepada orang kalau Yesus itu bukan Mesias. Yang Mesias adalah aku. Mesias palsu akan ngomong begitu. Tetapi Yesus yang berjumpa dengan Paulus, dia memerintahkan Paulus, dia mengutus Paulus. Saya bilang mengutus, kalau mau minta ayatnya ntar saya bacakan. Yesus yang berjumpa dengan Paulus dalam wujud cahaya itu mengutus Paulus untuk memberitakan kepada orang kalau Yesus adalah Sang Mesias. Begitu logika berpikirnya. Mesias palsu akan bilang, Yesus bukan Mesias, aku yang Mesias. Mesias palsu akan bilang begitu. Tetapi Yesus yang bertemu dengan Paulus, mengutus Paulus untuk memberitakan kepada semua orang kalau Yesus adalah Mesias. Begitu cara berpikirnya Bang, silakan. Oke. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia bang? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan dan malaikat pun mengatakan dalam kisah para rasul 1:11 bahwa kamu akan melihat Yesus datang sama seperti engkau melihat Yesus terangkat. Yesus datang menurut Yesus dalam rupa anak manusia. Manusia dong. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Coba, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia bukan manusia bang? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu?
Bukankah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bukan datang sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Siapa Paulus ini? Penyesat berdasarkan dalil tersebut. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Nah, Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya, datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu betul itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukankah Yesus itu terangkat, Bang? Terangkat ke langit. Dan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kok bisa? Sedangkan yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus ketika dia datang, kata Yesus, maka aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau rupa anak manusia berarti manusia dong, Bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Bukankah Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena dia adalah Yesus palsu. Ayo, sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya akan datang dalam rupa cahaya? Yesus mengajarkan akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau ada yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia, jangan kamu percaya. Coba saya ingin menyederhanakan materi ini. Saudara, ketika murid-murid Yesus datang di Bukit Zaitun bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tolong Anda uraikan di sini. Apa tanda kedatangan Yesus dan apa tanda kemudian oknum yang bukan Yesus dan minta untuk jangan dipercaya? Silakan. Ya, itu kan tanda kedatangan kedua kalinya, Bang, yang seperti anak manusia lagi tuh. Kalau ini kan dia kan Yesus itu firman sang ilahi yang adalah sang ilahi yang bisa hadir di setiap tempat, di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Kan Yesus juga bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Itu tanda keilahian Yesus. Karena hanya sang ilahi yang bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Terus tadi abang bilang tentang Yesus melihat kejatuhan iblis seperti kilat yang memancar dari langit. Di ayat berapa itu, Bang? Saya lupa, Bang. Halo, Bang Juma. Lukas 10:18. Bang Juma. Lukas 10:18. Iya, abang benar, saya tahu. Tapi Lukas 10:18. Saya lupa. Lukas 10. Oke, Bang. Lukas 10:18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, saat itu, sekali lagi saya katakan, saat itu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi kalau besoknya ada kilat, Bang, itu berarti mau turun hujan, bukan iblis mau jatuh. Bukan semua kilat itu iblis yang jatuh. Ya, Yesus menyatakan dirinya, menampakkan diri dalam wujud cahaya. Bukan berarti itu iblis, Bang. Saya harus menjawab gimana ya? Coba Bang yang lebih tajam, Bang, pertanyaannya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus datang sebagai manusia. Sejak kapan dia bukan manusia, Bang? Di mana Yesus mengatakan dia akan berubah menjadi bukan manusia? Paulus mengatakan
Yang datang kepadaku adalah Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan kalau dia akan berubah menjadi bukan manusia. Silakan. Ya, ketika Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang lebih berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu kan tanda keilahian Yesus, Bang. Jadi misalnya di hari Minggu, di 1000 gereja, ada 1000 tempat berarti ada orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Dan di situ Yesus hadir. Hanya Sang Ilahi yang berkuasa melakukan itu, Bang. Manusia nggak bisa. Tentang Yohanes 2 Yohanes maksud saya, ini kan ditulis oleh Yohanes, Bang. Ini kan ditulis oleh Yohanes, yang menulis Injil Yohanes tuh, yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi sebab asal usulnya Yohanes menulis ini, di saat itu ada banyak ajaran, Bang, ajaran bidat, namanya ajaran gnostik, yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Mereka bilang kalau Yesus itu hanya bayang-bayang. Jadi Yesus itu bukan manusia lah. Mereka tidak percaya Yesus yang mempunyai kuasa sebegitu besar bisa mati. Mereka banyak orang yang tidak percaya itu bidat. Oleh karena itu Yohanes menulis ayat ini, Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penulis ini penulis yang sama dengan yang menulis Injil Yohanes, yang mengatakan firman itu adalah Sang Ilahi, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan seterusnya. Maksud ayat ini ditulis begitu, Bang. Ada ajaran gnostik yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Seperti itu. Silakan. Tuh ada kingdom tuh, coba kingdom. Perhatian, Bang, kingdom. Coba gini, Bang. Coba sekali-sekali sedikit untuk lebih dalam memahami isi Bible. Anda membawa Matius 18:20 tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apakah pada saat dia menuju ke Damsik, Paulus itu sedang berkumpul dalam nama Yesus? Tidak. Dia sedang mencari pengikut Yesus untuk dibunuh. Kalau yang Anda maksud itu murid-murid Yesus berkumpul mengingat guru mereka, ya gurunya hadir di situ dalam arti kata ajarannya, ingatannya sama seperti kami. Ketika kami kemudian menghadirkan Nabi Muhammad SAW, di situ Nabi Muhammad hadir. Bukan berarti dia turun dalam rupa cahaya. Sedangkan yang dialami Paulus ini berbeda. Tidak masuk ke dalam Matius 18:20 itu, saudara. Matius 18:20 itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia Tuhan. Begitu juga ketika saya pergi kemanapun, anak-anakku hadir mengingat aku di mana mereka pergi, di situ aku ada. Di situ doa-doaku untuk mereka ada. Murid-murid Yesus didoakan oleh Yesus. Bukan berarti dia berkumpul Anda di gereja kemudian tiba-tiba bunyi di atas seng, akulah Yesus. Bukan begitu. Sedangkan yang terjadi kepada Paulus itu sama seperti orang kedatangan setan. Kalau di daerah saya itu disebut popok parakang, ya, setan Sumiati kalau orang sini bilang. Tiba-tiba aja ada lengket di pohon, akulah Sumiati. Ya itu film Doti jadinya nanti tanggal 24. Bukan yang itu yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus itu adalah orang yang kedatangan cahaya. Nah, coba tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya kepada seseorang. Di mana? Coba data Anda tunjukkan kepada saya. Ada nggak data pengakuan Yesus kalau aku yang datang kepada kalian, aku datang dalam bentuk suara dan cahaya? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa anak manusia. Selain daripada itu, setan. Itu kata Yesus. Selain daripada itu ngaku aku itu setan, penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini pesan Yesus kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku.
dan berkata, akulah dia. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Coba saudara, saya tanya kepada saudara, tahun 55 atau tahun di mana Lukas menulis kisah para rasul 9, kisah para rasul 5, di mana Paulus datang kemudian ke padang gurun Damsyik, bertemu dengan sosok mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percayai atau jangan percayai? Jawab. Jadi gini, Suma, Anda ini mencomot banyak ayat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dijawablah. Silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Silakan. Membahas ayat itu. Silakan. Dijawab pertanyaannya Bang Gurunda, Bang Juma. Iya, silakan Anda jawab. Jelaskan kepada Membahas saya. Alkitab Saya akan minta itu, penjelasan. ayat-ayat itu Iya. disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak Iya, silakan, mengeneralisir silakan. bahwa semua ayat itu sama. Iya, silakan Oke. Bang, silakan Anda jelaskan. Tadi kan Bang, silakan. Anda Di kan mana? menyinggung Ingat ayat. saudara ya. Ingat Di pertanyaan mana saya, Yesus? jangan melebar dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, kata Yesus nih di tahun 33, kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, di tahun 55 Paulus mengaku bertemu Udah, Yesus. saya udah paham itu. Saya mau tanya Anda. Pertanyaan saya, pertanyaan Saya saya sudah nih, paham. pertanyaan saya. Iya, saya udah Pertanyaan paham saya, pertanyaanmu. kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, pertanyaan saya, apakah Yesus minta percaya atau jangan percaya? Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja, santai. Jangan dong di mute saya, ini kan lagi nyetir. Jadi supaya saya itu jangan dong di mute, saya kan lagi nyetir supaya saya nggak fokus ke lihat ke mute apa enggak gitu. Nah, ayat yang Anda Iya, jangan di mute, singgung, kawan. Biar silakan, kan silakan. Yesus berkata, jikalau ada orang yang datang dan mengaku bahwa akulah dia, akulah Mesias, jangan percaya. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku bahwa dia adalah Mesias? Apakah Tolong ada didalami pengakuan? lagi, Apakah ada sabar, pengakuan sabar. dari Paulus bahwa akulah Mesias? sabar. Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata, aku melihat ada Mesias di sana, aku melihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengaku melihat bertemu dengan Mesias. Nah, Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya. Gitu, saudara. Oke. Jangan cuman emosi Jadi aja. di sini Anda harus membedakan. ilmu nggak ada. Jadi simpel itu? aja untuk kita membedakan, ya. Iya, sekarang pertanyaannya, ketika Iya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus. Oke, Ayo. baik. Yesus katakan Nah, baik apa? bahwa dari buahnya lah engkau percaya akan atau jangan mengetahui. percaya? Enggak. Lihatlah Bukan buahnya. begitu. Yesus katakan. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Iya. Pertanyaannya, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Tergantung. Iya. Ya. Jadi, Anda ini framing saja. Tujuh abad saya tidak pernah Anda ini tertawa. bernarasi liar. Ini kalau dan sok Anda keras, itu framing kalau sok saja. keras kayak begini, Oke. pasti ada ilmu. Saya ulang lagi. Pertanyaannya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau dalam bilik, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya. Saya bilang saya ini jangan di mute karena saya ini lagi nyetir. Di mana dalilnya Yesus mengatakan tergantung? Di mana? Oke, baik. Di mana Yesus saya siap. mengatakan tergantung? Saya siap meladeni Anda, ya. Ini pertemuan kita Ya, yang keempat silakan, kali. silakan. Yang pertama di depan 3.000 Dalilnya orang mana? saya menantang kamu untuk Dalilnya diskusi tentang mengatakan konsep jangan kamu ketuhanan, percaya. kamu menolak. Kalau Yesus mengatakan tergantung, itu dalilnya di mana? Oke, baik. Jadi begini, kami diajarkan ya untuk menguji segala sesuatu dan Yesus katakan, ujilah. Bukan ente yang lihatlah saya pada tanya, buahnya. kawan. Saudaraku, bukan Lihatlah ente yang saya tanya. pada buahnya. Saya Ini tanya Yesus. Yesus Saya dia tanya minta Anda. kepada muridnya agar percaya atau jangan percaya, bukan kepada ente. Ente siapa rupanya? Ya. Yang saya Anda tanya, ini kan hanya Yesus modalnya minta comot ayat, tapi Anda Saudara, nggak paham konteksnya. Saudara, Yesus bicara kepada siapa waktu itu?
Anda ini Anda atau kepada muridnya? tapi Anda nggak paham konteksnya. Dalam konteks Anda apa yang Yesus tidak paham, berbicara bukan saya yang tidak paham. kepada Anda yang siapa? tidak paham. Dalil itu Inilah Yesus berbicara ilmu. kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus bro, di situ bicara kepada siapa? bro, Saudara, Belum. dengarkan kalau saya lagi bicara, jangan kau potong. Nah, kau nggak saya dengar jawab bertanya, pertanyaan. Yesus di situ Ya. berpesan kepada siapa? Oke, baik, saya siap ladeni Anda. Ya, tapi Udah? dengan cara kayak Oh, saya gini bisa Anda bicara? gini jadinya. Saya udah bisa Ya, bicara. di situ Yesus berpesan kepada siapa? Baik, dengarkan saya. Yesus mengingatkan Saya akan meladeni bahwa Anda. akan datang Turun aja deh. sebentar. Nggak jawab. Buang Dia waktu. mengingatkan kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berpesan mengingatkan kepada siapa? Kok ente yang merasa? Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya di abad pertama, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul? Terus lanjut. Kamu selesaikan dulu. Percaya atau Kamu jangan selesaikan percaya? dulu. Iya, kamu selesaikan dulu nanti Oke. baru saya, bagian saya. Oke. Saya tidak akan Yesus menyanggah didatangi Anda. muridnya Silakan di Anda Bukit selesaikan. Zaitun. Oke, dengarkan tapi ya, pakai akalnya Bang ya. Yesus didatangi muridnya di abad pertama di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah bla 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 bla." Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda bla 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 itu, jangan kamu percaya. Nah, di tahun 55 diperkirakan sampai tahun 52, Paulus mengaku berdasarkan tulisan muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus mengaku bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Oke. Baik. Supaya Anda paham peristiwa tersebut ketika Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di situ juga ada saksi hidup. Ketika Paulus sudah buta, lalu Yesus berkata kepada Ananias, ini ada saksi hidup, Ananias. Yesus menyuruh Ananias datang kepada Paulus untuk berdoa kepada dia. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, telah kudengar bahwa orang ini datang untuk membunuh. Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Tanya, yang sebentar. saya tanya saudaraku, Supaya nasihat Yesusnya kepada murid, percaya atau jangan percaya? Kok ente di situ ada saksi, di situ ada wartawan, di situ ada ini. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya nasihat Bro. Yesus kepada muridnya, percaya Iya, atau saya jangan sudah percaya? paham maksudnya Anda. Anda ini sebenarnya kan mau framing Iya, kenapa saja. tidak jawab kalau Iya paham? Kalau paham jawab. Saudaraku, Martinus Tandilinting mingkondong diobela na kengke asu polok. Nah, dengarkan nasihat Gini ya. Yesus kepada muridnya, percaya nggak atau ada jangan guna percaya. saya isi sama sampah kayak Oh, memang betul, tidak ada guna. Ngapain ente di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri? Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Merkuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Mertince, ada semua lengkap, semua di situ kau sebut pula semua namanya lengkap. Ada 1,7 miliar lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab banyak tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah, inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim, mau ditanggapi monggo.
Andi sama. Oh, ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Hah, Mau ditanggapi nggak? Nggak usah framing. apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia tak berkuping. Suma. Kata Yesus kepada Suma, ya, kau muridnya, tanya. apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya. Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Silakan. Wah, jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus. Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wala quwata memang illa dia billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Ya. Di mana Yesus mengajarkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Nah, tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Waktu Paulus perjalanan Paulus ke Damsyik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, di mana muridnya mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya? Kenapa orang ini? Ini suaranya Banyuma, satu komando ini Banyuma, satu grup sama mereka tadi. Jangan kalian main percuma. Itu dong. Enggak, saudaraku, ketika Yesus berkata, kau nggak bisa jawab. Ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, itu jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55 mengaku bertemu dengan Yesus, dia nggak dengarkan dia Banyuma nggak mau dia belaga budak, dia nggak turunin aja. Handi selebes. Kenapa? wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masalah. Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya. Akui aja, murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Itu aja korek, Pak. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus, kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan dia batitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh, keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan. Tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran. Kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang
berkata, ketemu Bang Juma Akulah ada Bang di Handi. NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua. Jangan percaya, karena Bang Juma Jangan. stay di Makassar. Terus datang lagi si Bung Berekele nih. saudara. Kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ya, itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ini ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qurannya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qurannya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah, itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku atau mengaku bertemu aku, sebab kalau aku yang datang itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya diibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Pada saat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mesti ngaku. Pada saat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya. Tidak mungkin dia mengatakan akulah Bari Prima atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Ya ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia,
terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini, teman-teman. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30. Bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 40. Nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat. Semuanya itu interupsi dong. Anak manusia Kenapa keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Di situ sedangkan di Apa sini ada tanda saya. yang Kita diberikan? mau diskusi. Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi Anak diskusi. manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak. Ye. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datang Ada berapa di Mesias sini? palsu. Mesias palsu Ya. itu tunggu Ya. dulu bang. Ya. Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu Nggak ada tanda mengutus palsunya. Paulus untuk Tanda memberitakan kedatangan kepada Yesus orang itu bahwa Yesus mana? adalah Mesias. Saudara, Tunggu dulu, Bang. tanda kedatangan Saya Yesus coba saya sebutkan. saya Sebutkan kan dulu Kristennya, tanda Bang. kedatangan Yesus. Begini bang, Iya, makanya saya tanya supaya terarah, Bang. Abangku, supaya terarah saya tanya, apa ini tanda-tanda tanda kedatangan Yesus kedatangan untuk kedua Yesus? kalinya. Iya, coba Anda sebutkan apa tanda kedatangan Yesus. Silakan. Satu, Ya sebelum kedatangan Yesus ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Kita kan sedang berbicara itu. Begini bang, iya bagus. kita kan sedang diskusi sebelum nih, dia Bang, ya. datang Abang sebelum kan Yesus menjelaskan datang, pertama Yesus palsu dulu. Tunggu dulu dong, tunggu dulu bang. Ya tunggu dulu, biarin saya bernarasi. Abang kan sedang menjelaskan tentang Kristen, ya. Iya, tapi Saya kan sebagai harusnya orang sebagai Kristen, punya hak untuk saya menjawab, sebagai Bang. Islam, kalau saya ditanya Islam, saya bahas, Abang tidak boleh saya menghalangi sesuaikan dengan saya. pertanyaan. Saudara, pertanyaan saya, Ya, ketika saya ingin menjawab itu kenapa abang menghalangi saya? Jangan halangi saya. Ya coba abang Saya bertanya, tapi saya mau jawab baru beberapa kalimat dipotong. Pertanyaan saya dengarkan Ya dulu, dengerin Bang. dulu bang. Kan dari tadi abang Woi! bertanya panjang, harus Dengarkan harus pertanyaan satu-satu saya tanya, dulu. baru saya jawab. Bro, dengarkan dulu Tanya yang pertanyaannya. lain lagi. Bertanya yang lain Apa lagi. sih ini manusia gimpe Saya penyembah mau makhluk menjawab tentang kuburan Mesias ini? palsu. Coba dengar Saya dulu bertanya pertanyaannya. dulu baru Anda jawab. Masa Ya. jawaban dulu baru pertanyaan kucluk? Bahlul juga ente nih. Nggak ada jawaban. Sabar Mau saya. ngebut-ngebut Saya baru. bertanya dulu, Bang. Pertanyaan saya dengarkan dulu, wahai pemakan babi. Sebelumnya lu nanya apa? Lu kan Dengarkan ngomong Mesias pertanyaan saya dulu. Tai, bego. Penyembah Dengerin makhluk dulu, kuburan. dengerin. Dengarkan Dengerin. dulu saya bertanya. Penyembah makhluk Kabur kuburan. dia, emosi juga bertanya dia. dulu, baru bertanya, baru menjawab. Nggak ada itu jawaban dulu, baru bertanya. Kucluk. Saya bertanya kepada saudara, habis itu Anda jelaskan apa saja tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, Cak Ayu. Itu pertanyaan saya. Kebanyakan makan babi sih,
Nanti kalau ditanya kayak gitu sakit hati, dibilang penghujat. Memang babi kamu akan. Naik lagi sini. Jangan jadi gila. Orang ditanya dulu baru menjawab, jangan menjawab dulu baru bertanya, baru minta pertanyaan. Itu gila namanya. Naik lagi. Naik. Cup. Naik. Dia kabur, dia emosi. Oh, naik. Emosi dia. Ditanya dulu dong. baru menjawab. Ini dia so cantik, so pandai. Dasar tuh merasa. Ini loh, begini, ini ada contoh yang paling bagus sih sekaligus edukasi nih. Tanda-tanda Banjuma asli Naik gulanya. itu, ya. Naik gulanya katanya Bang Andi. Apa katanya? Gulanya naik. Tanda-tanda Banjuma asli itu ada di Komal. Banjuma pasti diskusi, suaranya jelas dan seterusnya begitu. Apabila ada Bang Juma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya. Anehnya ada yang percaya, tertipu pula lagi. Nah itu dia, kira-kira begitu analoginya lah. Saya bentar dia langsung lapar, dia pergi makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebenarnya topik bagus loh teman-teman. Jadi jangan percaya apapun informasi itu, harus cek-recek dulu, jangan langsung main percaya. Iya kan tanda-tandanya dijelaskan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Selain tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu kan pengakuan yang tidak diragukan. Betul. Ya termasuk yang ada di Komal ini, tanda-tanda Banjuma ada di Komal itu bersuara, diskusi, suaranya sangat jelas. Dan apabila dan live di YouTube. Ya, live di YouTube. Dan apabila ada Jangan Banjuma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya, karena kau pasti tertipu. apalagi minta sumbangan. Nah, tertipulah kau. Nah, Apalagi minta sumbangan. Sakit katanya. iya itu dia. Ini kurang lebih sama loh ini analoginya Banjuma. Serius. Koperasi naik gulanya. Koperasi. Ada lagi nerangin koperasi. Aduh, analogi. Analogi akal-akalan. Udah sederhana sekali kok. Apa tanda-tanda kedatangan Bang Zuma? Apa Contohnya ya, tanda-tanda kedatangan Banjuma misalnya ke Malam Jakarta. Bang, silakan. Bentar dulu, tanda-tanda kedatangan Banjuma ke Jakarta itu pasti seminggu sebelumnya udah koordinasi dengan kami, akan menyibukkan teman kita di bandara untuk jemput VIP. Dan kemudian udah tersedia tempat yang VIP juga. Itu tanda-tandanya. Apabila ada orang mengatakan Banjuma datang naik Lepisande, jangan kau percaya, karena nggak mungkin dia lewat laut. Itu kira-kira seperti itulah analoginya teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Ini Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi 2 hari lagi ya Bang Juma ya, Doti ya. Ya kan Bang Juma? 2 hari lagi kan? Tanggal 24. Iya betul. Udah pasti. Itu di bioskop kah pakai kaset Bang Juma? Maksudnya dia Bioskop, bisa dimuncul di TV juga kan? Di bioskop. Atau harus ke bioskop? Iya. Kita? Di bioskop ditayangkan di bioskop. Kemarin saya sudah nonton. Gala primernya alhamdulillah bagus. Ceritanya bagus. Nonton lah, kalau kamu lihat Bang Juma buka masker, nonton lah itu. Tapi ada nanti kasetnya tuh Bang Juma? Wallahu alam kalau itu. Kalau ada yang mampu membelinya untuk dijadikan sebagai film yang di kaset CD, ya bisa jadi. Tergantung mereka berani beli berapa gitu. Cuma jangan banyak ngiles kau. Ada lagi nih. Apa Kenapa, lagi? Bang?
Iya, kau banyak ngeles, banyak pakai standar ganda kau kalau berdiskusi. Kau nggak paham tentang Bible kau banyak merocos. Oke, tes. Siapa yang paham Bible tes? Iya, kau kan pernah belum jawab pertanyaanku sampai sekarang ini. Kau bilang katakan kau bahwa Yesus mati terkutuk. Yang aku tanyakan sampai ini kau belum jawab. Di mana kesalahan Yesus tunjukkan? Kau kan Ya justru karena tidak ada, makanya yang mati itu bukan Yesus. Kau ngaco. Justru karena tidak ada, maka yang mati itu bukan Yesus. Bicara sendiri. Yesus itu mati terkutuk di Galatia 3 kan? Dulu kan kau, Iya. terus aku dikit turun. Kenapa aku minta jawaban kau nggak pernah kasih buktikan jawaban? Data dong kau itu. Paulus yang harusnya Anda tanya, jangan saya. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan Saudara, kau ngeles di sini, saudara. harusnya saudara bertanya kepada Paulus, Paulus, Cukaulu, kenapa kamu katakan Yesus itu mati tergantung secara kutuk? Paulus yang harus kau tanya, jangan saya. Astagfirullahaladzim. Kau belum jawab tanyaku sampai ini semua. Astagfirullah apa semua. Kau banyak pakai standar ganda. Saya katakan bukan Yesus yang mati terkutuk itu. Kau banyak. Kau bicara sendiri ah. Sekarang aku tanya kau, di mana bukti kesalahan bahwa dia itu Begini terkutuk? nasib tabunya akan ngomong sendiri. Jangan banyak takia semua. Inilah Hashem Oten yang tak punya Kau itu otak. banyak takia semua. Kau ngomong apa weh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Kau Karim. aja cuma banyak ngeles nggak pernah tunjukkan data. Lah kamu mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong apa? Kau banyak sekarang kalau banyak ngomong kau gitu coba. aku. Ya sekarang kamu mau tanya apa, Dek? Tanyalah, Dek. Nah, silakan. Mana itu kau buktikan bahwa Yesus punya kesalahan sehingga dia dikutuk? Tidak ada Yesus punya kesalahan. Jangan kau hanya framing pakai standar ganda di sini. Ngeles kau. Astagfirullah. Banyak ngeles. Paulus yang harusnya kamu tanya, Cak Ayu. Paulus yang harusnya saudara tanya. Paulus, Cukaulu, kenapa kamu katakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa? Bukan saya yang kau tanya. Semua ada. Itu malah. Ada apa kau sakit hati sama Paulus? Udahlah. Kau sama Paulus, ya? Enggak nyambung kau kawan, enggak nyambung kau. Banyak takia di situ, banyak congol kau semua. Ya, Saudara enggak nyambung. bukan gak nyambung, kau sendiri aja nggak nyambung. Yang kau sendiri mengatakan itu sesuai dengan perkataan. Gue wawancara ini saat ini. Aduh. Nggak nyambung dia. Kalau kau nggak tahu jangan banyak. Cukaulu, yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk di atas pohon itu bukan saya. Pantasan logika Tuhan logika. Itu aja Paulus. Nggak nyambung ini orang sih. ini. Aja ngomong kau Ya itu Allah ya Karim. Udah. Bukan saya. Ini kok semuanya nuduh saya sih. Kenapa sih orang ini? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita. Ada Cukaulu masuk ke kelas, telat masuk sekolah. Jadi begitu dia masuk, ini terlambat lagi, duduk. Bom duduk. Iya Bu Guru. Jadi Bom ini disuruh duduk. Ditanya langsung, kamu ini telat terus. Coba kau jawab, siapa yang tanda tangani Super Semar? Apa kata Bom? Orang Makassar bilang gini, kandala Kak Bu, bukan saya kok dong. Saya sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sampai dia nangis, dibontak sama gurunya. Jujur, kau tahu atau tidak? Tidak Bu Guru. Siapa yang tanda tangani Super Semar? Sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar Bu. Bukan saya Bu, kata dia kan sambil menangis. Singkat cerita, gurunya ini punya pemikiran, ini anak makan apa di rumah, kok orang tuanya nggak ngajarin. Yang tanda tangani Super Semar juga dia nggak tahu. Jadi
ibunya pulang sekolah mampir ke rumah. Assalamualaikum. Ibunya bilang gini, ada salahnya lagi si Bom Bom ini pasti. Tidak biasa-biasanya gurunya mampir di sekolah. Bom Bom, gurumu di depan, buka pintu. Aduh ya Mama, tadi saya dituduh terus di sekolah sama ibu sampai saya dihukum di depan kelas. Hah? Kamu salah apa nak? Salah apa? Tanya-tanya, jawab saja yang jujur. Jadi dibukain pintu, singkat cerita. Silakan duduk Bu. Oh ibu mamanya Bom Bom. Iya. Kenapa anak saya Bu? Mungkin ada yang salah. Kami minta maaf. Ini Bu, tolong dibimbing di rumah. Tadi di kelas saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Mamanya bilang apa? Bom Bom, jujur saja nak. Jujurlah. Kalau memang kamu yang tanda tangani Super Semar, tidak usah kau sembunyikan anakku. Gak usah bohong-bohong. Jujur aja di depan gurumu. Kalau ternyata kau yang tanda tangan, bilang aku. Jangan ku sembunyikan. Gurumu pasti memaafkannya, ya kan Bu? Guru bilang, ya betul Bu. Tapi saya pamit dulu pulang Bu. Saya mau pipis, kata gurunya. Ternyata gurunya dalam hati mengatakan, ternyata bukan cuma Bom Bomnya yang blow on. Ternyata orang tuanya pun ikut blow on juga katanya. Aku tanya, siapa yang tanda tangani? Ini ku tanya anakmu siapa tanda tangani Super Semar. Malah ibunya bilang, jujur kau nak. Kalau kau yang tanda tangani Super Semar, kau usah sembunyi, ya usah pura-pura. Ya Allah ya Karim. Samanya tadi itu ku tanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Hei, ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarkan Paulus itu kalau Yesus itu, Kristus itu masih terkutuk di atas pohon? Malah saya yang dituduh. Saudara-saudara, parah ini, parah si Agus.